Halo guys, balik lagi bersama gua di MIUI Gaming. Pada kesempatan dan video kali ini gua tuh mau ngerekomendasiin ya HP gaming buat kalian semua. Dan gue juga mau ngasih saran ya ke kalian semua yang mau ganti device, biar kalian itu ganti device-nya nggak nanggung gitu. Karena kalau kalian ganti device-nya itu masih nanggung, ujung-ujungnya ganti device lagi, kan sayang gitu uangnya yang buat ganti device terus. Sebelum gue lanjut ke pembahasan videonya, buat kalian yang baru datang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kalian tuh nggak ketinggalan video terbaru dari gua, dan juga gua tuh biar lebih semangat lagi gitu uploadnya. Oke, daripada nanti kelamaan, mending kita langsung aja ke inti video atau pembahasannya. Langkah pertama sebelum kalian ganti device itu, kalian harus tahu yang namanya chipset atau CPU. Mungkin dari sebagian besar kalian itu ada yang belum tahu yang namanya chipset atau CPU, dan mungkin juga dari sebagian besar kalian itu masih ada yang bingung ya. Bang, kenapa kita harus tahu dan milih CPU dulu? Kan RAM gede juga udah bagus loh. Nah, di sini gue bakal jelasin ya teman-teman. Kenapa kita harus milih chipset dulu, kenapa kita harus merhatiin chipset dulu, dan kenapa kita nggak milih RAM-nya dulu gitu. Jadi fungsi utama dari chipset itu gini ya teman-teman. Dari yang namanya pemrosesan data, grafis, dan yang lain-lainnya itu yang ngatur itu chipset teman-teman. Nah, kalau buat chipsetnya sendiri itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Jadi ada yang namanya CPU dan juga ada yang namanya GPU ya teman-teman. Jadi kalau yang namanya CPU itu singkatan dari Central Processing Unit. Maksud gue gini teman-teman. Jadi tuh aktivitas dan kegiatan di HP kalian itu yang ngatur lalu lintasnya ya CPU. Bisa dibilang kalau CPU itu paket lengkap yang jadi otak utama di balik kemampuan device itu. Beda lagi kalau yang namanya GPU teman-teman. Jadi GPU itu Graphics Processing Unit ya teman-teman. Yang proses grafis di HP kalian itu ya GPU teman-teman. Kalau kalian masih bingung lagi, gue jelasin satu-satu nih. Yang pertama mau gue jelasin itu fungsi dari CPU teman-teman. Jadi fungsi utama dari CPU itu gini teman-teman. Kalau kalian main game atau buka aplikasi di HP kalian, itu semua yang jalanin prosesnya itu CPU di HP kalian. Dan selain itu masih ada yang namanya GPU. GPU ini gunanya buat memproses grafis di HP kalian. Jadi kalau kalian main game, jadi tuh yang di grafis tuh yang ngurusin GPU ya teman-teman. Gue jelasin lagi nih fungsi utama dari GPU di HP kalian. Nah, kalau kalian baru turun dari pesawat di PUBG kan, ini kan ada yang namanya pohon-pohonnya di sampingnya. Juga ada objek utama yaitu bangunan dari PUBG-nya gitu. Itu yang render itu semua GPU dari HP kalian. Nah, sampai sini gue jelasin lagi teman-teman. Jadi walaupun yang namanya GPU itu buat ngerender grafis, itu tuh hitungnya cuma buat bantu CPU kita gitu. Jadi yang utama, yang terpenting itu CPU, bukan GPU ataupun RAM gitu teman-teman. Semua itu saling melengkapi gitu maksud gua tuh. Kalau kalian ada yang masih bingung, ini gua jelasin lagi nih. Jadi itu gini teman-teman. RAM itu buat penadahnya, sedangkan CPU buat yang meroses mesinnya gitu maksud gua. Nah, kalau GPU itu buat bantu mesin utamanya. Mesin utamanya apa? Mesin utamanya ya CPU tadi. Nah, sampai sini semoga kalian udah paham ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Buat yang masih belum paham, kalian boleh bertanya di kolom komentar. Nanti saya jawab satu-satu teman-teman. Kalau dibahas masalah chipset ini nggak ada habisnya. Satu video ini pun nggak bakalan cukup gitu. Nah, kalau buat yang kedua ini kita rekomendasiin device-nya teman-teman. Buat kalian yang masih bingung mau beli device, cuman mungkin ada kendala di dana ataupun di yang lain-lainnya gitu. Atau mungkin kalian udah punya dananya, udah punya uang buat beli device, cuman masih ada kebutuhan yang lebih penting daripada mentingin device gitu. Nah, kalau buat rekomendasi device itu tergantung dari kalian masing-masing. Jadi kan ada orang yang mau beli device second dengan spesifikasi yang mumpuni gitu. Tapi itu kadang ada orang yang nggak mau beli device second, katanya tuh kalau beli second nanti yang dipakai cuma bentar udah rusak lagi bang, mending beli baru aja. Itu sih kembali lagi sama kaliannya masing-masing ya teman-teman. Jadi kalau menurut gua, kalau kalian memang butuh device buat main game buru-buru gitu maksud gua, kalian beli aja device yang second. Cuman device itu udah bisa dibilang itu device mantan flagship gitu teman-teman. Kalau buat rekomendasi device yang pertama, gua rekomendasiin buat kalian itu Poco X3 Pro ya teman-teman. Kalau buat device ini gua gak bisa bilang ya teman-teman, buat kalian yang kaum mendang-mending yang masih kurang uangnya cuman mau dapat cepet barangnya gitu. Nah, jadi kalau kalian memang benar-benar butuh, benar-benar pingin dapat Poco X3 Pro ini, kalian tuh
yang semangat nabungnya gitu. Nggak ada yang nggak mungkin gitu buat kita semua itu, asalkan kita itu rajin kerja, terus juga kita itu mau nabung nyisihin sisa uang kerja kita gitu. Tapi kalau mungkin kalian itu masih kepingin banget gitu device yang flagship yang murah gitu, gua ada saranin sih, kalau kalian yang berprinsip seperti itu, kalian bisa beli aja Poco F1 gitu, Poco F1. Nah kalau Poco F1 ini kan harganya hampir setengah dari Poco X3 Pro gitu. Maksud gue gini teman-teman, kalau kalian benar-benar pengen device yang flagship yang bisa buat mabar have fun gitu, kalian bisa beli Poco F1 gitu teman-teman. Ya walaupun dibilang device ini udah tua, kalian itu masih bisa puas gitu makainya gitu. Ya walaupun nanti ujung-ujungnya kalian tuh ganti device lagi, cuman ya kalian nggak apa-apa gitu, pakai dulu aja gitu kalau cuma buat main have fun. Cuman kalau nanti kalian pindah ke kompetitif, gue saranin sih pindah lagi HP minimal ya Poco X3 Pro gitu. Kalau buat rekomendasi HP sih masih banyak ya teman-teman, contohnya Mi 8, terus ada lagi Mi 9, dan masih banyak lagi teman-teman. Tapi itu semua itu kembali lagi sama kalian masing-masing lagi ya teman-teman. Jadi kalau kalian yang mau beli device second yang speknya udah mumpuni, atau kalian tuh maunya beli yang baru gitu, kalau saran gue sih kalau kalian ya jangan maksain dulu gitu. Kalau memang bener-bener butuh device yang mumpuni banget buat main PUBG, ya kalian kumpulin dulu gitu uangnya. Tapi semua itu yang nentuin ya kalian gitu. Maksud gua gini, kalau kalian mau nunggu agak lama dikit dapat device yang mumpuni yang udah worth it, kalian nggak ganti-ganti lagi ya kan. Maksud gua tuh jangka waktu ganti kalian tuh lama gitu teman-teman. Mungkin bisa dibilang juga tuh gini teman-teman, kalian tuh gantinya 3 tahun sampai 5 tahun ke depan gitu, asal HP-nya dirawat, dipakai main game itu sewajarnya orang main game gitu maksud gue. Nah kalau buat device-device yang udah gue sebutin tadi, kalian bisa cek harganya tuh di grup Facebook ataupun di toko online. Kalau buat device yang Poco X3 Pro, kalian mungkin masih bisa dapet device yang baru ya. Tapi kalau buat device yang Mi 8, yang Poco F1, yang Mi 9, itu kalian udah nggak bisa ya yang dapat barunya lagi, karena device ini tuh udah ada hampir 5 tahunan ya teman-teman. Ya mungkin segitu aja sih saran dari gua ya, kalian pertimbangin sendiri gitu maksud gua tuh. Kalau memang benar-benar kalian butuh device yang mumpuni, ya kalian sabar aja dulu, nabung dulu, beli device tuh yang langsung Poco X3 Pro, kan udah bagus itu buat main PUBG. Itu saran gua. Kalau kalian mau ekspektasi sendiri sih ya nggak apa-apa gitu. Kalau mau beli Poco F1 ataupun Mi 8 gitu, kayak gua ini kan yang kemarin itu beli device itu nanggung gitu teman-teman. Kenapa gue bilang nanggung? Nanti nggak lama lagi gue tuh ganti device gitu teman-teman. Kalau buat spesifikasi HP yang gue sebutin tadi, gue nggak sengaja, gue nggak nunjukin spesifikasinya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri langsung ke Google Chrome ataupun langsung di Google aja gitu. Kalian cari di situ kan spesifikasi Poco X3 Pro atau yang lainnya gitu, misal Mi 8, misal Mi 9 atau Poco F1 gitu. Mungkin segitu aja sih saran-saran dari gua, cara beli device-nya gimana biar kalian nggak rugi gitu. Maksudnya ya dibilang rugi sih nggak rugi sih teman-teman sebenarnya. Kalian juga pakai device-nya kan, cuma nanti kan sayang gitu kalau ganti device masih nanggung-nanggung gitu. Ya mungkin segitu aja sih video penjelasan dari gua. Kalau ada salah-salah kata dari gua minta maaf sama kalian semua. Dan kalau video ini bermanfaat ya monggo silakan kalian like gitu. Kalau nggak bermanfaat, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, ya kalian silahkan dislike aja video ini. Sekian ya dari gua pamit undur diri dulu. Buat kalian yang belum, yang mau ganti device, maksud gua nggak kecapaian sampai sekarang, belum kecapaian, kalian semangat nabungnya, semoga cepet ganti device, semoga kalian bisa mabar dengan device baru kalian. Buat kalian yang mau ngasih saran kita besok buat konten apa, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti gua review satu-satu komentar dari kalian.